Iya, band sendirinya. Belum pernah main toh? Gimana Gan caranya Gan biar main di Sounds Project? Ya nggak gimana-gimana lah. Hah? Ya, Apa yang lo lihat kalau misalkan lo sebagai promotor nih? ah, Apa yang pertama kali lo lihat sehingga lo yakin bahwa oh nih band cocok nih main di festival gue? nggak tahu feeling aja sih itu. Lo mesti nonton live-nya nggak? Iyalah, Hmm. iya nonton live. Tapi ada juga kayak misalnya Phil Koplo nih, gua baru ngeliat YouTube-nya doang satu lagu waktu itu. Dia ngekoploin lagunya John Mayer. Terus kayak, kok didangdutin oke juga. Dan waktu itu belum ada kan. Hmm. Akhirnya di tahun 2019, gue mainin dia tuh di stage. Jadi gue bikin satu stage kecil di Kuningan City tuh buat DJ-DJ. Waktu itu, Oke. Oh iya, iya. waktu itu yang populer masih karaokean kayak Disco Pantera Iya, iya, gitu-gitu kan. iya. Ada Phil Koplo yang dangdut gitu ya. Wah ini kayaknya jadi satu nafas baru nih di festival. Gue coba mainin gitu. Baru abis itu festival-festival lain mainin. Ada nggak band yang pertama kali lo ajak tuh dia sebenarnya belum begitu besar, kemudian sekarang lo ngelihat itu sebagai band salah satu yang diperhitungkan lah? Ada beberapa PAM misalnya. Pam, PAM. itu lo pertama kali ajak main tahun berapa tuh? 2019 dia juga belum pernah main festival sama sekali. Oh, iya? Albumnya udah sih Walk the Talk tapi Hmm. waktu itu gua direferensiin sama salah satu orang lah lewat DM. Hmm. Coba deh dengerin ini, ada Pamungkas dia baru rilis album, semua lagunya bagus katanya gitu. Terus gue dengerin emang beneran bagus. Ya udah gue mainin di Sounds Project. Selain itu, siapa lagi? Selain itu siapa ya? Ya Pam sama Phil Koplo salah satu turning Yeah. point-nya di Sounds Project sih. Bisa di cross check juga sih tuh ke mereka tuh. Atau lo pernah nggak kayak lo sendiri sebenarnya nggak aware sama salah satu penyanyi atau band yang main di festival lo sampai lo pertama kali nonton mereka di festival lo? Gue nggak tahu nih band tapi pertama kali gue tonton di festival. Eh, Di Sounds Project pertama kali lo ngeliat di Sounds Project, ih anjing ternyata live-nya bagus banget ya gitu. eh, ada nggak ada sih kayaknya. Gue udah pernah nonton semua. Berapa band sih kalau Sounds Project tuh? Oh iya Pamungkas juga pertama kali gue nonton Sounds Project. 2019 tuh? Tapi minimal kan harus dengerin dulu. Iya, Phil iya, Koplo juga pertama kali Sounds Project dari itu wah rame banget Iya, waktu iya. itu. Tapi gue harus ngelihat YouTube-nya minimal, Spotify-nya gue dengerin gitu. Jadi ini kayaknya gini loh kalau bikin festival kan gue pasti ada yang musisi udah populer atau misalnya musisi yang genrenya dibutuhkan sama festival tuh. Misalnya yang populer lagi pop semua, gue harus tetap ada rocknya dong gitu kan. Atau yang memang gue tahu nih penonton pasti suka meskipun gak tahu. Gitu. Contoh ya misalnya ya Pam, Phil Koplo gitu kan. Penonton kan belum tahu mereka Iya. di posisi itu. Akhirnya gue taruh tapi di prime time gitu di jam yang Anjing. jam 7 misalnya. Iya, iya. Habis maghrib banget gue taruhnya di situ. Yang nonton mungkin gak terlalu banyak tapi ya orang jadi aware lah. Dia mau nonton yang lain tapi akhirnya ketonton juga kan tuh band gitu. Tonton nih. Heeh. Sebara misalnya dulu di acara kampus gua kan. Iya anjir. Ucup ngasih, wah emang bagus nih band gitu. Lumayan. Beneran nih ada band kayak begini. Gua kan ngeliat bagus banget. Waktu itu gua kan emang dengerin musik, ya kita semua dengerin musik lah ya. Banyak ya punya referensi masing-masing pada akhirnya ngebentuk selera dan pada akhirnya misalnya lu jadi musisi atau gue jadi promotor. Karya kita mendefine kita ya kan. Benar. Gue sebagai nge-call buat band apa aja yang harus main di festival gue kan gue tuh. Jadi ya tergantung selera masing-masing juga, feeling masing-masing. Jadi kalau formula ditanya ada sebuah band nih mau main di festival besar nggak harus Sounds Project ya. Itu udah pasti based on promotornya masing-masing, intuisinya seperti apa. Nggak ada formula khusus gitu sebenarnya sih gak. Kalau misalnya gue nanya nih, Sounds Project itu sebenarnya seleranya Gana atau bukan musiknya? Kalau dibilang bukan, ada selera gue juga gitu. Berapa persen tuh Gan? Selera lo mempengaruhi
apa karakteristik festival lo? Berapa persen? Kalau dihitung berapa persennya nggak tahu ya kalau sekarang ya. Karena kan udah banyak banget band ya. Sedangkan gue udah lagi jarang dengerin referensi band-band baru. Nah, lu dapet itu dari mana tuh kan? Dapat referensi yang baru-baru tuh? Dari anak-anak, dari tim. Oke. Terus contoh Bernadia tahun ini. Oh iya, itu rame banget. Bernadia itu gue bookingnya dari Januari padahal. Oh iya? Dia belum rilis album. Oh oke. Iya Kenapa? kan? Karena nggak tahu gue denger kayak, oh ini cocok nih sama penonton gue nih gitu. Itu doang sih sebenarnya. Intuisi lo tuh di situ main. Iya, nih cocok nih sama penonton. Gue bookingnya dari Januari. Oh, iya? Si Bernadia iya. Terus untuk kayak gue yang udah 9 tahun nih bikin festival nih. Entah kenapa suka ada radar yang kayak ini cocok. Bilal contohnya. Bilal di 2022 itu dia belum jadi headline, udah sering manggung di festival mungkin tapi belum pernah jadi headline gitu. Gue taruh di. Terus ada temen gue yang referensiin dan ini band udah lama nih. Bilal tuh waktu itu udah lama banget, dia kayak dari 2017 udah punya beberapa lagu lah. Gue lupa judul yang Biar itu tuh. Wah ini bagus banget ya kayak dewa-dewa gitu ya. Tapi kok dia nggak pernah main festival? Gue wondering kok dia nggak pernah ada di mana-mana namanya. Udah mainin deh gitu. Kayak gitu. Tanpa menyebut bandnya, ada nggak yang terpaksa lo mainin karena permintaan pasar tapi sebenarnya lo nggak suka? Gue terpaksa gue mainin karena nggak suka. Nggak ada. Nggak ada. Lo suka. Maksud gue kayak misalnya, aduh gue nggak nyambung lagi nih sama musiknya nih, tapi ini lagi rame banget banyak yang minta nih, ya udah deh lo mainin deh, cuman buat keperluan pasar aja gitu. Menurut gue kalau dia nggak bagus dia nggak bakal bisa. Bukan nggak bagus, sorry, gue lurusin. Apa? Nggak Bukan cocok selera. sama lo, iya. Iya gue kurang denger musik-musik pop sih sebenarnya. Kurang denger musik-musik pop. Jadi sebenarnya banyak juga di line up gue yang bukan keseharian gue denger juga. Tapi memang karena namanya festival kan butuh ada yang bisa crowd pulling juga gitu. Atau contoh misalnya satu band yang gue mainin tiap tahun, band mainstream gitu nasional, gue mainin tiap tahun tapi selalu rame ya akhirnya gue mainin terus. Wishlist lo sejauh ini siapa kan yang lo ngerasa kayak anjir akhirnya kesampean juga nih gue bawa dia ke festival Sounds Project gitu? Udah semua sih sekarang. Siapa aja? Ya dulu gue bikin Sounds Project tuh karena nonton Naif awalnya. Di Kokas gue nonton waktu masih kuliah. Kayak ya gue biasa kan kalau kuliah gue cuma bisa ngundang band-band yang notabene secara budget masih bisa gue cover lah gitu. Misalnya siapa. Terus lihat Bara maksudnya. Ya akhirnya ya lu pernah main di kampus gue gitu kan. Yang cuma di parkiran acaranya ya kayak gitu-gitu yang main cuma misalnya Bara, Aditya Sofyan gitu yang sesuai budget yang gue punya aja. Buat ngundang Naif itu unreachable buat gue. Terus gue liat di Kokas, wah gue lagi nongkrong aja sama teman-teman kuliah gue tuh di Kokas tuh. Seru banget nih David misalnya kayak ngedirect penontonnya. Kan dia seru banget ya. Seru parah. Sampai ada part terakhir yang dia seriosa buat ngucapin terima kasih ke panitia doang sama penontonnya gitu. Oh iya? Makasih ya Kota Kasablanka tapi dinyanyiin. Iya. Makasih ya semua penonton keren-keren semua sih. Ada part kayak gitu dia. Gue pengen ngundang dia tuh. Nanya harganya tuh jauh banget. Misalnya kayak sekian puluh juta yang mahal banget lah menurut gue. Tapi gue paksa-paksain bisa. Terus pernah juga gue ke Bandung nonton God Bless. God Bless ya? Iya ada konser God Bless berapa tahun tapi di Bandung. Terus gue ngelihat visualnya bagus, audionya bagus. Jadi gue mikir kayak wah nih mereka sesenior itu umurnya, tapi masih semangat banget main musiknya gitu ya. Itu gila sih. Waktu itu karena ulang tahunnya God Bless, jadi personilnya semuanya main. Wah, si Eed main gitu, kan kayak nggak siang banget kan dia tuh. Kayak, wah gila. Gue kebetulan kan musik-musik zaman dulu lumayan ngikutin ya. Iya. Terus lihat, terus visualnya yang benar-benar dia pergantian personil apa segala macem. Wah ternyata ada satu band yang secara historical, secara rock bisa sepanjang ini gitu. Gue mainin tuh ke acara gue ke Sounds Project di Gudang Sarinah. Lu kolaborasi kan waktu itu.
Astagfirullah. Lu inget kan? Itu kan gua. Itu lu sama Mas Ian. Lu nggak inget? Terus gua langsung kayak ini harus ada kolaborasi. Karena God Bless jarang-jarang main di festival, jarang banget. Setahun sekali, mungkin belum tentu. Dia main di acara-acara yang dia aja sama. Itu lu tau nggak? Pak, ini gue cerita nih ya. Waktu itu kan gue sama Ucup kan. Iya. Itu pas gue terima telepon main sama God Bless, ada kali itu 2 minggu gue stres. Gue kayak pelajarin lagunya segala macam, terus abis itu udahlah hari H, gue tanya ada latihan nggak Cup? Nggak ada gak, cuman di soundcheck doang, karena kan ya maksud gue siapa gue juga sih, tiba-tiba mereka latihan buat gue gitu satu lagu kan. Nak bocah, datang tuh gue ke Gudang Sarina, turun sama Ucup, gue udah bilang gini, gue pegang Cup. Tegang banget nih Cup, anjing nih. Terus God Bless di mana? Tuh lagi di warung tongseng. Ada kan orang tongseng kan di Gudang Sarina, ada kan tuh siang-siang tuh, anjing gue inget banget. Datang nih gue kan, wah kaki gue udah gak ada rasanya tuh kan, udah datang kan acak kucuk, terus acak kucuk datang, di situ ada Om Iye, ada Om Ian, Om Doni. Akhirnya gue nyamperin, gue cuma bilang, Om nama saya Iga. Saya yang nanti mau main sama God Bless, mohon izin ya Om. Oh iya, aman aja. Udah, habis itu udah tuh soundcheck nih kan. Soundcheck, ya gue nungguin mereka semua kelar. Terus gue nanya nih sama anaknya Om Ian Antono. Rocky kan. Gue bilang mau Cup, gue mau nanya dong Cup. Yang bagian gue kira-kira kapan, jam berapa. Tapi gue tuh beneran nanya. Bukan pengen minta cepet-cepet, bukan pengen minta apa kan. Terus, oh iya Cup bentar ya gue tanyain ya. Terus si Rocky pakai mic gitu. Dia udah ke panggung. Gue lupa nama sound engineer-nya Om siapa gitu. Dede. Kayaknya ya, gue lupa. Terus dia gini, Om ini yang kolaborasi kira-kira kapan bisa dicek ya? Gitu. Dari mic dari FOH. Si Om sound engineer bilang gini. Gua tuh di sini ngurusin God Bless, bukan ngurusin kolaborasi. Cuma dia bilang ngomong gitu doang. Gue kayak anjing. Gue cuma nanya doang, Om, gue gak buru-buru, sumpah, maaf, gue kayak asing. Itu siapa tuh? Wah. Tapi itu lumayan shock yang lu lagi tegang tapi digituin ya. Boy, ngepres banget. Ngomongnya pakai ini soalnya pakai mic di echo kan, kita semua denger kan, mana abis itu kayaknya lagi pas itu tuh lagi ada trouble. Iya. Pokoknya Om gitar apa segala macam lah, jadi suasana belum kelar-kelar, iya. Terus gue kayak aduh anjing, udah kan main nih gue. Terus Om Ian bilang gini, kamu, nanti kamu main melodi aja. Gak usah sama kayak di kaset, main aja. Oke. Saya main melodi nih Om. Iya, kamu duluan yang masuk. Gue bilang anjing. Gue main melodi depan Ian Antono. Ya udahlah, akhirnya kejadian lah itu ya. Iya. Itu gue bisa bilang sih ntar kayak cucu gue tuh kayak mau pernah main sama God Bless. Iya. Gara-gara lu. Ya kan abis itu lu main lagi kan? Iya. Pertama itu tuh. Anjing tuh ngedrop sih gue. Bangsat. Enggak, waktu itu idenya emang dari gua. Maksudnya untuk gua, maksudnya waktu itu masih ya Source Project sampai sekarang kan masih identik dengan penonton gue yang banyak kuliah gitu ya. Karena awalnya memang gue bikin sebagai ekskul gue lah pas kuliah gitu ya kan. Karena gue males ngampus gitu, akhirnya bikin acara-acara musik aja. Nah, jadi kayak ini penonton gue mahasiswa, tapi gue bawanya God Bless, memaksakan untuk itulah. Maksudnya nggak ada keputusan yang sifatnya business side nanti akan konversi penjualan tiket, enggak, itu memang pure keinginan pribadi. Gue pengen bawa God Bless lah sekali gitu ke acara gue gitu. Nah menurut gue itu harus ada benang merahnya ya. Waktu itu kan gue mikir harus ada kolaborasi nih, siapa ya, terus gue cek yang main di festival gue yang lain kan ada The Sigit, lu, banyak tuh yang main, siapa aja, KPR main. KPR ya ada. Nah, ada 3 nama tuh antara Rekti, lu sama Ray kan. Tapi coba Iga dulu deh. Tanya deh ke Ucup. Aman Iga, aman katanya. Bangsat. Aman nak. Makasih loh. Itu tuh berarti si yang kejadian itu 2017 tuh ya? 16 ya? 16 Pak. Anjing. Itu 16 tuh Gudang Sarina. Source Project keberapa tuh? 3? Kedua ya? Kedua. Yang pertama kan yang di Rolling Stone. Rolling Stone. Kedua di situ berarti. Anjing.
Itu yang di Rolling Stone itu tahun 2015 kan. Itu Bara Iya. pertama kali main manggung kedua kalinya tuh di situ tuh. Itu ya. Main Iya. jam 3, ada White Shoe segala kan. Mm-mm. Lo pas pertama kali bikin si Sounds Project, nama The Sounds Project ini siapa yang bikin kan? Gua juga sih. Tapi waktu itu ada beberapa nama. Karena waktu itu memang si apa namanya, acara gue belum bisa dibilang festival lah ya. Panggungnya masih satu di Rolling Stone gitu. Jadi nggak pengen ada festivalnya di belakang gitu kan. Oh, oke. Jadi pakai apa ya? Pakai project aja lah. Ini kan project iseng gue sama teman-teman kampus yang gue kan dulu kuliahnya IT, tapi ya musik banget lah. Dulu tuh gue di luar waktu senggang gue pasti gue kalau nggak dengerin musik nonton film gitu doang kan hidup gue tuh. Akhirnya ya, apa nih, ya udah bikin acara. Ya awalnya satu panggung lah, bikin kecil-kecil dulu sampai akhirnya namanya apa ya? Sounds aja nih, Sounds kan dulu banyak ya festival-festival yang pakai sound. The Sounds Fair, Soundrenaline, Sounds tapi project gitu. Terus namanya Gunadarma Sounds Project akhirnya gitu. Karena gua anak Gunadarma, terus nama acaranya Sounds Project. Itu tahun terakhir gua kuliah, terus gue lulus. Akhirnya ya nggak bisa pakai nama kampus ya. Nama kampus juga waktu itu supaya gue bisa datengin anak-anak kampus gue lah kayak buat beli tiket gitu. Ini Gundar nih, jadi secara scale community-nya penyampaian message gue bikin event dan lu harus beli tiket lebih jelas aja gitu kan. Akhirnya gue keluar, lulus, baru gue cobain pakai The lah. The itu kan jarang banget dipakai di nama festival ya. Bener. Kalau di band banyak. Iya Misalnya, juga ya. Iya, The Beatles, The Sigit, The apa, The itu kan kayak nekenin aja lah. Jadi gue pakai The Sounds Project gitu. Itu temen lo yang dari awal sampai sekarang masih ada untuk bikin Sounds Project ini masih ada nggak Dan? Temen inilah partner abadi lo. Yang bener-bener dari awal nggak ada. Oh ya? Ada satu, tapi yang awal bikin tuh gue sebenarnya yang bareng-bareng banget. Yang ngedirect tetap gue ya, tapi ada 3 orang lah yang ngebantu gue di awal. Itu abis Sounds Project pertama, dia ngebantuin lagi. Lulus tuh pada kerja kantoran. Tapi turns out 2 tahun lalu ada satu yang kerja lagi sama gue. Setelah dari kantoran? Udah lama dia korporat, terus bantuin gue aja lah sekarang nih. Kebetulan mau. Ya akhirnya ada 1 orang yang masih bareng sama gue. Berarti lebih menjanjikan ya daripada di kantornya. Nggak juga lah. Gini, apa yang mendasari lo awalnya bikin festival kan? Apa ya, maksudnya memang dari sisi karir kan gue nggak mau jauh-jauh dari musik lah. Gitu, memang dari awalnya maksudnya apapun itu, kalau lu bisa sebagai musisi mungkin karya lu bisa diterima gitu. Kalau gue kan ngelihatnya ada orang seneng nih gara-gara gue gitu. Ya kalau lu ngeband kan penonton lu seneng ya. Gue perantaranya tuh, ada jembatan tuh di situ kan. Antara musisi sama penonton. Lu lewat karya lu, gue liat event gue gitu. Gitu kan. Momen apa yang membuat lu pengen bikin festival? Kan pasti ada satu momen kayak anjing gue pengen bikin ini. Ya awalnya sebenarnya kalau di kampus tuh emang karena jarang ada konser ya. Jarang ada konser di kampus gua dulu. Gue bikin yang orang lain gak bikin lah gitu loh. Sebenarnya masih muda kan, pengen beda aja gitu. Lo sekarang umur berapa sih kan? 31. Dulu pertama kali bikin berarti itu 22 20 udah. Nah, kalau waktu yang lo bikin pertama-tama itu secara bisnis sebenarnya udah nguntungin belum sih? Sampai lo akhirnya mau bikin annual per tahun lo bikin tuh. Di tahun keberapa lo ngerasa kayak oh ini bisnisnya bagus juga nih gitu? Di tahun ya kalau yang pas Gudang Sarinah tuh masih ngos-ngosan juga, tapi kan event gue sih Sounds Project ini nggak langsung pertama keluar langsung ada 100 bandnya. Segede Ancol Eco Park itu kan nggak langsung segitu kan. Jadi secara bisnis kalau dibilang rugi ya nggak rugi-rugi banget sih, sebenarnya cuma sekedar berapa lah gitu. Tapi ya nggak menguntungkan juga, nggak ada profit juga. Dan ya terus gua mulai
kan gue yang penting ya gue ada South Project, memang belum festival yang gede ya waktu itu, tapi itu salah satu yang gue bisa ngapain aja di situ karena itu milik gue sendiri gitu loh. Di luar itu kan gue kerja gak di festival lain, di jadi roadman lu juga pernah gitu kan. Gue nggak, itu kan selama perjalanan itu gue ke festival-festival banyak, terus ngeliat oh ternyata nanti konser gue bisa dikembanginnya sampai segini ya gitu. Jadi pelan-pelan di situ juga gue kenal banyak orang, gue ikut Ucup yang emang aktif gitu kan, dan ketemu banyak orang juga, ketemu banyak manajer, ketemu banyak musisi yang sampai akhirnya secara annual gue gampang aja tuh kalau nge-create kan. Tapi gue pelan-pelan karena gue sampai sekarang kan secara bisnis masih nggak pengen ngambil resiko yang tinggi banget ya. Jadi dari Gudang Sarinah gue ke Kuningan City, sampai akhirnya gue lihat di Kuningan City gila animonya banyak banget. Kacau sih. Iya, kalau lu main di Kucit kan geter-geter ya sampai. Iya, itu tuh gila tuh. Terus gue bikin scale up-nya di lokal, gue pernah main di Depok juga mungkin karena memang community gue berawalnya dari Depok kan. Gundar. Iya, Gundar Depok. Akhirnya ya udah gue mulai coba bikin international artis, bawa artis luar. Artis luar yang pertama kali lu ajak siapa? Ada dari Taiwan, Sunset Roller Coaster. Sunset Roller Coaster ya? Iya, itu gede sih di sana. pertama kali. Udah sampai sekarang udah nggak muat nih tempatnya, udah pindahin lagi ke Eco Park penuh. Eco Park tuh 2018. 2022. Ah, 22? 22 habis pandemi. 2019 itu gue di Kuncit tuh yang ada Sunset Roller Coaster. 2020 udah mau pindah Ancol. Cuman kan Pandemi. Akhirnya ya gue udah booking tuh venue segala macam. Waktu itu di di dekat Karnaval Ancol situ, tapi bukan sebelahnya. Jadi sirkuit sekarang kan. Oh iya, situ ya. Akhirnya gue pindah ke Eco Park. Iya, gila. Jadi sirkuit, gue pindah tuh ke Eco Park. Ya emang cuma situ doang opsinya. Oke. Setelah tadi lo bilang lo jalan-jalan ke festival lain, lo ngelihat bahkan lo kerja juga. Festival apa kan? Terserah lo mau jawab luar negeri atau dalam negeri yang mengubah persepsi lo bahwa oke, kayaknya gue harus ngambil banyak nih dari festival yang ini untuk diimplementasikan ke festival gue. Mungkin nggak satu gitu. Iya, waktu itu banyak banget ya, ada Synchronize, ada We The Fest, Soundre. Tiga itu festival ya. luar udah pernah belum? Gua belum pernah ke festival luar. Malah belum pernah? Belum pernah. Oh, oke. Belum pernah. Jadi cuma ngelihat di sosmed aja. Cuma ngelihat di digital aja. Jadi itu festival 3 gue selalu terlibat kan. Tiap tahun, entah itu cuma jadi roadman lo atau ngurusin apanya. Di We The Fest gue pernah ngurusin satu stage lah kecil gitu. Jadi stage manager. Jadi ya 3 itulah yang gue lihat banget perkembangannya sampai sekarang. Yang waktu itu gue kayak ngerasanya juga nggak mungkin sih bisa bikin festival segede gitu. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Yang menarik juga dari Sounds Project kan lo juga bikin itu tuh kan, semacam apa ya, rekrutmen lah ya. Terus besok kemudian lo didik mereka, mengasih edukasi lah tentang how to run a festival gitu. Itu kenapa kan? Kenapa lo melakukan hal itu? Gitu? Ya karena gue produk dari situ kan, dari kuliah tuh gue nggak pernah tahu cara bikin konser, bukan jurusan gue juga buat bikin konser kan, jadi clueless gitu loh, semua gue raba sendiri. Gue nggak mau next generation bakalan ngerasain yang sama kayak gitu. Jadi ya meskipun sekarang festival gue udah besar, secara technical mungkin lebih harus expert yang ngerjain gitu, tapi gue selalu ngasih space buat orang-orang baru yang bener-bener nol, baru banget belajar, buat gabung di festival gue, even buat bagian kecilnya atau sekedar magang atau anak kampus lah. Karena gue waktu kuliah dulu susah banget kayak bikin event kecil aja tuh, nyari duitnya udah susah banget. Apa segala macem, belum punya resource, entah itu ke sponsor, entah itu ke manajemen artis. Ya kalau kayak gue sekarang misalnya gampang, misalnya ke manajer, mau main ya Sounds Project, oke aman kan apa segala macem. Dulu kan gue tuh harus email dulu, dia nggak tahu gue siapa, apa segala macem. Jadi gue harus selalu ngajarin terus. Apa yang lo ajarin kan? Banyak banget. Salah satunya yang paling mendasar. Soal value sih. Value maksudnya kalau lu hidup kan harus ada value-nya ya. Maksudnya value gue nih
di Sounds Project misalnya, dulu mungkin nyari pengalaman, nyari jalur karir, atau terus nyari duit misalnya. Ya. Tapi di saat itu semua udah lu dapet, value lu mau apa gitu. Jadi anak muda tuh nggak sekedar nyoba A, pindah ke B, ke C, ke Ya. D gitu. Ya. Gue pasti didik karakternya supaya value di Sounds Project adalah cuma dua. Satu, lu ngehibur orang, satu lagi lu ngajarin orang. Oke. Satu menghibur, satu ngajarin. Iya. Itu yang selalu gue bilang ke tim gue setiap apapun lah, setahun misalnya lagi meeting bareng-bareng, selalu satu ngehibur orang, dua ngajarin orang yang baru. Misalnya tim gue ada beberapa yang udah lama, yang 5 tahun di gue, pasti kan gue tempelin nih gue kasih anak magang lu ajarin. Oh. Kayak gitu. Si Galih misalnya tuh Ya. sponsor gue, pasti gue taruh anak baru, lu harus ajarin. Kayak gitu, gue juga sering direct ajarin. Terus gue lihat tuh ini ada potensial nih, gue ajak deh kemana-mana. Oh. Kayak gitu. Karena selama Kaderisasi ya? waduh, kaderisasi. Nggak ada, karena kan nggak untuk tujuan tertentu kan. Iya. Regenerasi lebih tepatnya. Jadi dari tim Sounds Project itu ada yang udah punya festival sendiri gak sekarang? Apaan? Ada di Bekasi, lu tahu Oh, iya? itu kan Soundfest misalnya, terus ya banyak lah Itu beberapa. anak didik lo tuh? Dulu tim gua. Keren. Enggak gitu juga. Bagus, kan itu pencapaian seorang guru. Ya. Iya kayak gitu, jadi ya banyak juga yang kerja di festival lain gitu sekarang. Jadi itu aja. Kalau sekarang misalnya gue mau nyari ilmu kemana lagi, mau bisnis juga, ya festival bisa diekspor kemana lagi sih gitu. Dari misalnya udah Sounds Project. Jadi itu aja tanggung jawab gue tiap tahun. Lo sekarang kalau belajar kemana Gansis? Lo kan punya ibaratnya apa ya? Punya regenerasi banyak banget kan, tiap tahun ada gitu. Mungkin ratusan orang kali. Sekarang kalau lo nyari ilmu lo untuk ngembangin festival lo kemana? Agak sulit lagi tuh. Ke kemana ya? Ke sosmed kali sekarang. Ya kalau ngobrol-ngobrol paling ke promotor lain ya, yang hal-hal yang baru sih kalau sekarang, misalnya kayak soal ngundang internasional artis tuh gimana. Jadi gue ngobrol sama promotor-promotor yang lain yang lebih besar lah, udah lebih sering ngundang internasional artis. Tapi sekarang juga banyak improvement yang gue obrolin, kayak soal safety, soal capacity dan lain-lain, yang memang Sounds Project kan baru 3 tahun terakhir ini nih jadi festival yang panggungnya 4 gitu, yang masif gitu, yang di atas 20.000 yang datang kan baru 3 tahun ini. Jadi banyak hal yang gue learning by doing juga. Dan ternyata kalau misalnya kita ngajarin orang tuh, ilmu kita makin lengket di kepala. Ternyata gue baru sadar itu. Jadi kayak ngulang-ngulang mulu kan gue. Benar. Jadi kayak lu harus gini nih. Kadang kan kalau misalnya di manajemen, aduh ngajarin lagi nih orang baru. Nggak semua orang mau ya. Iya. Tapi ternyata dengan mengajarkan kita belajar juga ternyata. Benar. Itu beneran sih. Iya, bukan. bener. Dengan mengajarkan tuh kita belajar juga ternyata. Iya. Dan pelajaran apa dan dari siapa Gan yang sampai saat ini lo inget banget gitu? Dari seorang mentor lo, siapapun orang itu. Dari seorang mentor yang gue inget banget, siapa ya? Aduh, ya Ucup salah satu yang banyak banget ngajarin gue. Tapi poin-poin yang hooknya tuh apa ya? Lupa juga kali gue ya. Tapi dia dulu pernah ngajarin gue tuh waktu itu gue bikin event apa ya. Dia bilang, nak lu kalau bikin event jangan yang selera lu lah. Lu gimana caranya selera orang gitu. Lu harus bisa baca selera orang. Kalau orang lain yang kira-kira lu egois lah, kan lu bukan bikin event buat diri lu sendiri gitu. Jadi lu pikir gimana caranya selera orang cocok lu. Misalnya lu bikin di Depok nih, yang ramai di Depok siapa misalnya. Ya udah lu bawa itu, jangan lu bawa yang lain kayak gitu. Gitu sebenarnya kayak bisa melihat dari perspektif yang lain. Ucup selalu suka ngajarin gue itu tuh. Makanya dia ngundang SBY kan tahun ini. Iya Cup. Gimana boy? Boleh aja sih, nggak apa-apa. Apa deh? Nah lu kan ngelihat festival ada nih di Indonesia, iya banyak banget lah kan. Maksud gue kan kayak lu, apalagi lu gitu, pasti lu lebih aware ya dari yang gede-gede banget gitu.
sampai yang tadi yang start baru-baru gitu. Terus lo ngelihat posisi Sounds Project tuh sekarang di mana kan? Sebagai sebuah festival. Di mana ya? Pertanyaan susah-susah nih enggak nih? Apalah, sekali-sekali. Lo kalau kemarin-kemarin sama komika-komika kan seru-seruan. Tapi ini berguna kan Spill Riders artis gitu deh. itu bentar. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita menuju ke sana. Positioningnya di mata gue tuh ya ada lah. Kalau festival lu nggak punya positioning, pasti susah ngejalaninnya. Lu nggak punya basis customer lah. Kalau di bisnis mungkin basis customer. Selalu kan gue kalau di bisnis dibilangnya basis customer tuh penting. Customer lu siapa, audiens lu siapa kalau di festival. Nah, Sounds Project selama 3 tahun nggak 3 tahun sih, dari 2018 itu Sounds Project selalu nggak pernah jual tiket on the spot. Oh, oke. Sepanjang berjalannya festival, jadi selalu habis sebelum hari H tiketnya. Nah, berarti gue masih punya positioning dong, berarti gue masih punya basis audiens yang memang ke Sounds Project. Tapi sebenarnya kalau yang di pikiran gue adalah gimana caranya gue bisa regenerasi penonton gue tuh setiap tahun. Gimana cara cari penonton baru kayak gitu sih sebenarnya. Jadi positioningnya di mana? Ya kalau misalnya gue nggak bikin Sounds Project tahun depan ya orang nyariin berarti punya positioning dong. Berarti di festival entah itu di mata musisi, di mata penontonnya, atau di mata sponsor dan lain-lain. Gitu. 9 tahun nih kan lo ngejalanin ini. Lo pernah ngerasa bosan gak sih? Ya sering lah. Sekarang sih bosan banget. Tapi balik lagi ke yang gue bilang tadi, value-nya itu gak. Yang ya udah kan gue hidup buat apa nih? Ini gue udah dapat, itu udah gue dapat ya, value-nya oh berarti gue setiap tahun harus menghibur puluhan ribu orang lagi nih. Gitu. Ada orang baru yang harus gue ajarin lagi gitu. Jadi ya gue mikir ke situ aja. Kata orang kan kalau value-nya udah bener, uangnya ngikut. Bener gak sih? Bener. Iya, bener gak? Betul, gue setuju. Nah, gue tuh cuma pengen nanya juga nih, kan ada nih festival-festival anjing nih yang kemarin-kemarin kayak tiba-tiba bodong gitu kan. Gue salah satu korbannya lah. Gue pernah 1 bulan itu kayak nggak dapet 3 gigs gara-gara 3-3-nya bodong. Tuh anjing tuh. Maksud gue, ini kan kalau dari versi penampil kesel banget. Tapi yang kasihan kan juga sebenarnya ada vendor makanan, ada penonton juga yang lain-lain yang dirugikan tuh. Pandangan lu bagaimana nih Gan soal si festival-festival bodong ini dan gimana cara kita supaya nggak ketipu? Baik dari penonton, baik dari penampil, baik dari vendor. Apa sih yang perlu dilakuin untuk mengakali hal inilah? Karena ini masalah serius banget nih. Ya kalau soal festival bodong susah juga karena kan kita nggak bisa melarang nih orang bikin festival ya. Betul. Dan secara sistem bisnisnya, lu bikin festival kan bebas aja bikin. Misalnya lu bikin festival apa nih? Apalah gitu. Asbak Festival misalnya. Ya lu booking artis kan setengah gitu bayar DP, lu bisa announce. Itu kan ada format bisnis yang kayak gitu. Terus ya susah juga sebenarnya kan dari sisi manajer atau penonton harus bisa lebih, ya kayak penipuan aja kan harus lebih waspada. Bener sih. Kayak gitu. Sedangkan misalnya kayak gue mau ke pemerintah harus ada standarisasi nih promotor seperti ini. Gue kayak ngerasa wah berarti gue ngehambat orang lain buat bikin karya, takutnya kan kayak gitu. Bebas aja lu mau bikin festival kan, tapi ya dilema juga sih gak. Di sisi lain mereka nggak tahu juga bahwa bikin festival itu sulit. Nah itu tuh. Nggak ada hal-hal yang demonstrate bahwa lu kan harus terjun langsung untuk ngerasain ya. Kayak sebelum gue bikin Sounds Project pun gue terlibat di berbagai festival tuh kan gue ngerasain capeknya. Iya. Wah bener-bener banyak SOP ya kita entah musisinya entah IO kan atau promotor lu tahu sendiri kalau lagi di event tuh semuanya tight ya dari mulai waktu, timeline segala macem, safety dan lain-lain. Lu bayar harus kapan, administrasi terus lu harus pikirin bisnisnya juga. Nah itu kan mereka belum tahu. Dia mungkin ngeceknya cuma di permukaan. Oh gue bikin kayak TSP nih, artisnya ABCDE. Dia pakai line up yang sedang populer, dia berharap tiketnya akan laku. Turns out enggak, abis itu dia nggak bisa bayar kewajibannya,
artisnya nggak jadi main, tapi di sisi lain dia udah muterin uangnya tuh dari tiket yang terjual kan sebagian. Udah ada yang beli misalnya kayak, oh target gue 10.000, yang beli baru 5.000 kan masih kurang kan. Iya, itu stres banget tuh. Sisanya nyari kemana gitu. Sedangkan dia festival baru belum punya resource ke sponsorship Iya. yang bagus gitu misalnya. Ya akhirnya pasti kan cancel atau postpone atau apa. Padahal harusnya dia tetap jalan karena secara bisnis kan pertanggungjawabannya di promotor. Kecuali misalnya ada yang sakit atau force major kayak pandemi segala macam. Kalau Queen bilang show must go on tuh emang bener. Jadi memang kalau kita promotor prinsipnya show must go on. Oke, apapun yang Gue terjadi rugi atau apa segala macam. Kecuali ya hal-hal yang luar kuasa. Iya. Ya force major lu tau lah poin-poinnya gitu apa aja. Ya show must go on, gue harus jalan aja. Ya kalau secara bisnis memang tidak bisa bagus atau gue rugi, ya itu buat pengalaman. Nextnya gue mungkin lebih aware di sisi mananya segala macam. Itu investasi pengalaman juga sebenarnya kalau rugi tuh harusnya jalanin terus. Nanti lu evaluasi ke depannya mau ngapain. Kebanyakan sih kapok kagak bikin lagi. Banyaknya begitu. Kagak deh gitu. Ternyata tidak semenjanjikan itu. Iya. Amadat. Nah, lo kan bertemu dengan berbagai macam band dan artis nih. Iya. Banyak yang cerita-cerita yang lucu-lucu kan? Maksud gue gini, kayak ini tanpa menyebut orangnya ya. Iya. Ada nggak yang so far yang anjing ini susah banget nih sama dia ini? Ada bara suara. Bangsa. Gue lumayan lama loh ngikut bara itu. Hampir setahun kalau nggak salah. Aduh repot nih ya. Banyak maunya orangnya banyak. Enggak. Apa ya? Pasti ada unik. Salah satu yang lo Nggak usah sebut nih. Pasti jangan sebut. Nih. Unik ya. Unik tuh kan bisa positif, negatif, lucu atau pokoknya aneh. Jadi ada satu rombongan band yang gue urus. Rombongannya banyak. Berapa orang? Mungkin 50 lebih ya. 50 anjing terus. Jadi tahu nanti lo bandnya. Oke, nggak tahu. Ada di salah satu festival ya. Jadi ini buat apa banyak-banyak Mbak? Gue tanya. Oh iya personel kita banyak. Oh iya memang di atas panggung banyak lah. Belasan di atas panggung karena dia big band. Baik. Oke. Terus ini apa? Oh ini soundman, ini apa? Karena gue ngecek ID-nya kan. Gue nggak mungkin bisa sebanyak itu nanti backstage gue nggak muat apa segala macam kan. Terus udah hari H, ya udahlah gue biarin aja deh. Udah. Terus ada satu ID card ibu-ibu gitu kan. Ternyata dia, ini ibu-ibu ngapain? Ternyata dia bawa termos sama kopi. Dia buat nyediain kopi rombongan bandnya. Oh anjir. Oh gue tahu nih anjir. Iya. Oh itu. Iya. Lu tahu tapi? Kayak gue tahu. Oh jadi si ibu-ibu ini bawa termos kopi renceng gitulah. Kayak pedagang-pedagang yang. Dan itu rombongan bandnya bayar ke dia coy. Keren. Koperasi. Udah. Wah unik nih. Iya. Ya kan terus ya udah deh karena keunikan yang belum pernah gue lihat, gue mau beli juga dong Bu. Iya. Ditolak. Oh, iya? Nggak bisa karena ini khusus rombongan band. Jadi di dalam rombongan band ada tukang kopi yang jualan tapi nggak bisa dibeli sama orang luar. Itu keren kan? Itu keren. Itu gue belum pernah nemu lagi sih. Kalau yang lain kan bawa keluarga apa segala macam. Iya. Wajar ya. Aman aja lah. Iya, ini jadi dia dalam rombongannya including tukang kopi sama cemilan gitu, kopi sama gorengan. Jualan, oh ya udah ekosistemnya buat dia sendiri kan lumayan ya. Tapi orang luar nggak boleh beli karena dia cuma bawa buat rombongan band itu. Itu lumayan. Gue belum pernah nemu lagi sih. Selain itu apa? Ada lagi gak? Yang waduh nih. Tapi itu nggak yang gimana-gimana ya. Ya emang berarti setiap band punya keunikan masing-masing ya. Tapi ada juga yang biasa-biasa aja sih, yang normal-normal aja. Kebanyakan normal mostly. Normal, riders, apa, technical, dia mau soundcheck dengan waktu yang cukup. Dia minta spek sound system yang, ya kalau lu lihat misalnya anak-anak barageng gitu kan, yang penting kan routingannya bagus, apa segala channel listnya lengkap. Kalau ada kolaborasi apa segala macam. Itu fokus pertama kalau di festival kan. Baru riders kan kalau di festival juga general aja juga. Ada yang aneh-aneh banget gak sih? Minta apa gitu, kambing kayak?
Apa? Ya pasti kita nggak provide sih ya. Dulu ada band bawa, Iguana gitu. lu kan ya itu kan, kadang-kadang kan band itu nulis riders aneh-aneh supaya orang baca kan. Kayak lu nulis ikan mas harus cowok sama cewek gitu misalnya. eh, Pernah masuk karena love wins gitu kan. Ya, Itu ya tulisan lu ya? iya. Iya, tapi kan iya dulu ya? iya dulu, tapi kan lu waktu itu kan, Bangsat juga tuh. Siapa yang nulis ya? Gue lupa lagi terus. tapi kan nggak, tapi ada yang nyediain tuh. Nggak ada sih. Nggak ada kan. Karena dibaca. Kan pasti, mas, kok tiba-tiba ada ikan masnya? Mas Ucup, gini gitu kan. Dulu masih mau Ucup, ini kok ada ikan masnya? Enggak, itu sebenarnya biar lo baca aja gitu kan. Iya. Tapi ada yang bener-bener, paling ritual lah ya, ritual sebelum manggung tuh. Oh ya? Oh kalau band-band death metal kan macam-macam tuh ritualnya. Ada yang bakar dupa, ada yang Serius? iya, Oh iya? itu wajar sih masih. Iya. Nah ada satu band metal yang dia manggung propertinya itu ayam warna hitam. Anjing siapa ya? Ayam hitam, terus waktu itu main tuh. Habis itu kan, wah si band ini bawa ayam nih. Habis itu, oh ya udah, bukan kita yang profit, dia bawa sendiri kok. Yang bakar gitu? Ayam hidup, warna hitam. Udah habis itu kan, karena di festival kan gue keliling ya, nggak semua band gue tonton dong. Terus tiba-tiba hari kedua nih Pak, di HT, sama show manajemen, sama stage manajernya, Gan, monitor, iya, kenapa Mas? Ini ayam siapa ya? Ketinggalan. Kagak dibawa. Nggak usah, ibu pulang lah men. Gue kayak panik ada apa? Ada ayam, gimana gue nggak ngakak? Dikandangin? Kagak lepas ternyata. Wah, Jadi di anjing. backstage berkeliaran gitu. Ada ayam. Bawa pulang dong minimal maksud gua. Anjing. Itu kan properti kemarin. Wah ini ayamnya si Bella nih kemarin nih gitu. Anjing ayam. Tapi dia nggak minta ke lo kan ayamnya apa? Enggak, dia bawa sendiri, tapi ditinggal Pak. Orang mau pulang kan. Jadi, ini ayam siapa kan gitu. Ayamnya ayam beneran yang mahal gitu loh. Ayam cemani itu Iya, kan takutnya ini ayam tetangga siapa nih, ada apa gitu kan, tanda kutip. serem kan? Iya. Itu yang band kemarin ketinggalan. Wah seru-seru sih. Tapi itu sebenarnya based on property ya, nggak pernah ada yang merepotkan juga. Iya. Tapi ya namanya show itu kan harus punya magnet ya buat audiens yang beda apa gitu loh. Dan setiap band punya karakter masing-masing. Dan itu penting kan. Ibaratnya misalnya Malik kalau live itu temponya harus lebih cepet daripada Iya, benar. album, tapi cepet banget kadang-kadang aransemennya beda segala macam. Terus ya macam-macam lah di panggung itu seperti apa. Bukan gimmick ya, tapi itu memang buat ngehibur audiensnya. Mereka punya cara masing-masing. Wishlist lo yang belum pernah kejadian apa kan? Ngundang siapa? Luar negeri, dalam negeri? Dalam negeri mah udah semua ya? Udah kebetulan kemarin terakhir Noah kan, akhirnya main juga di Sounds Project tahun lalu. Terus Tulus juga baru 2 tahun lalu main di Sounds Project. Belum dapet Sheila sih, belum pernah sama sekali. belum ya? Iya, itu aja sih. Kepengen, tapi sebenarnya kalau sekarang kan ya Sheila bukan lagi di state yang semua event dia ambil gitu. Iya, pilih-pilih ya. Bukan pilih-pilih, dia lebih lagi fokus tour kan. Mungkin ya serezekinya aja, tapi bahkan teman-teman gue yang festivalnya dulu yang festival ya bukan yang konser-konser aja gitu yang satu panggung kadang udah pernah dapet Sheila gitu. Karena dulu di zaman dia masih aktif ngambil. Nah di zaman dia masih aktif tuh gue belum mampu tuh buat ngundang Sheila on Seven. Pas sekarang kan abis pandemi udah mulai bagus, Sheila-nya lagi dia kan semenjak habis pandemi belum aktif banget. Dia Selektif lah. Selektif dan muncul mungkin di acara internal aja gitu yang bukan buat publik gitu. Mas Eros, tolonglah Mas main di Sounds Project. Mas Adam. Tapi komunikasi sih jalan. Tapi memang belum diiyain aja. Oke. Kalau gue sebagai musisi nih, musisi baru, katakanlah gue baru bikin band, ya mungkin band gue udah 2-3 tahunan tapi nggak pernah dapet panggung di festival.
dari kacamata lo, 5 poin untuk band baru supaya dilirik sama promotor festival. 5 poin. Pertama, live-nya harus bagus. 1, Live. Tapi kan kita nggak selalu nonton live. ya. Kita pasti nonton, lihat digital presence lu. Kedua, digital presence. Digital presence. Pertama misalnya ada uniknya tuh. Kayak contoh waktu Phil Koplo, biarpun dia cuma satu lagu, tapi waktu itu nggak ada tuh yang bikin koplo-koplo kayak gitu. Jadi unik. Ditarik lah. Kayak kalau sekarang kalau mau bicara yang pasti-pasti aja, kalau misalnya ada promotor yang pragmatis gitu. Dia mesti lihat angka streams tuh kan. Streamsnya udah bagus apa enggak. Jadi sebenarnya kalau event lu belum pernah main di festival pun, tapi di digital lu berhasil kan, pasti akan bikin promotor lihat juga atau IO lihat juga gitu. Ketiga ya, keempat tiga ya. Pertama tadi apa? Live-nya. Digital presence. Digital presence. Anak lu ketawa tuh. Iya. Ketiga genre lah mungkin kalau di festival ya. Kita butuh hal-hal yang nggak udah ada. Bisa udah banyak band pop, band rock, udah banyak band misalnya jazz-jazzan, terus dan lain-lain alternatif. Mungkin kita butuhnya reggae nih saat ini gitu. Jadi supaya diversity. Jadi jalur musik yang lu pilih juga menentukan tuh. Jadi misalnya lu nggak umum nih, kan pasti ada era ya. Era misalnya musik side stream, terus ada folk sekarang misalnya, terus ada pop. Ya pada akhirnya yang unik pasti gue ajak. Kemarin gue juga ajak Jinan tuh, ada penyanyi R&B. Oh iya. Iya. Jadi dia bagus banget, kenapa nggak main? Ya akhirnya main aja gitu. Bukan reason yang karena apa segala macam. Kalau bagus aja. Iya, gue mainin aja. Jadi genre musik lu juga menentukan. Kalau lu unik pasti bakalan kelirik juga sama gue gitu. Karena kan pasti kita nge-explore hal yang baru, kewajibannya setiap tahun gitu. Keempat itu mungkin lebih kepada Kelima apa keempat sih? Keempat, oke. Itu genre. Keempat itu hoki. Kelima hoki. Keempat hoki bisa. Hoki itu apa ya? Waktu dan tempatnya cocok gitu. Untung-untungan tuh lo lagi buka DM, lo ngeliat Spotify nih, klik gitu. Iya bisa kadang-kadang. Bukan hoki lah. Terus. Relevansi kali ya ke audiensnya. Ke tren berarti ya? Ya ke tren atau ke audiensnya. Audiens festival A nih modelnya kayak gimana gitu. Oh iya. Festival B modelnya kayak gimana, festival C kayak gimana. Kalau misalnya lu masuk ke kayak gue misalnya, contohnya gue suka diskusi sama tim gue yang masih dengerin musik-musik baru. Lu lagi dengerin apa gitu kan, gue tanya gitu. Ini Bernardia nih gue lagi dengerin, atau misalnya ini ada band bagus kak ini. Oh iya, itu gue sebenarnya nanya gitu doang, tapi di malam tuh sebelum tidur gue ulik banget deh. Iya. Gue bener ulik tuh malam. Ini apa nih. Terus ya udah sih itu aja sebenarnya. 4 aja berarti. Paling 4 aja. Yang 5 kalau misalnya band lu bagus ya pasti akan sampai juga kok ke telinga penggemar. Nah lu tuh si Sounds Project ini buka submission gak sih kan? Untuk band-band baru itu bisa apply, gue mau main dong bang di tempat lu nih gitu. Kalau submission yang bener-bener terstruktur sih belum. So far. Jadi kita masih kurasinya internal lah, bukan yang mana band lu ikutan challenge nih biar bisa manggung di Sounds Project, itu belum, tapi mungkin akan ya. Pengen bikin kayak gitu juga. Oh iya, gue kadang-kadang gue ada music first kan. Oh iya. Rotunya Sounds Project gitu, lu pernah main juga kan? Itu kan ada band opening tuh. Nah dari situ tuh gue coba-coba tuh biasanya, coba panggungin dulu di music first, terus gue tonton. Asiknya nih, kalau asik ikutan Sounds Project. Gitu ya, jadi ada. Dan kemudian, lu rencana buka submission tadi? Enggak? Rencananya ada banget. Ada banget? Tahun depan adalah ya? Tahun depan. Nah ini ada amplop nih Gan, tapi isinya bukan duit sayangnya. Jadi ini ada satu pertanyaan dari tamu gue sebelumnya. Silakan lo baca pertanyaan. Siapa? Oke. Oh gitu ya? Gitu. Keren juga nih, beda nih. Coba sebelahnya, dibalikin dong.
Kosong. Wah kosong gila. Kosong, oh, kebalik ya. Balik dong. Waduh, gila. Coba dibaca. Siapakah kamu jika musik diambil darimu? Pertanyaan dari Mas Pongki ini. Mas Pongki Barata Jipustik. Wah, suatu kehormatan Mas Pongki. Ditanya, siapakah kamu jika musik diambil dari dirimu? Bagus pertanyaannya. Bajingan. Tapi lu nggak baca juga ini. Gak baca. Gue gak pernah baca. Lu baru baca terakhir. Mas Pongki, siapakah kamu jika musik diambil dari dirimu? Iya buat gue yang profesinya bikin acara musik ya, gue siapa ya? Mungkin Mas Jawa. Mas Warkop. Tapi keren juga sih Mas Warkop ya. Ini kan siapakah kamu jika musik diambil dari dirimu? Ya. Kalau siapakah gue? Kalau kita bukan siapa-siapa, gue bukan siapa-siapa udah pasti. Kalau nggak ada musik kan, maksudnya bukan yang dikenal gitu kan. Gue dikenal karena Sounds Project kan. Ya. Ya bukan siapa-siapa gitu kan. Harusnya jawabannya kayak gitu dan pasti stres juga sih. Iya. Ini pertanyaannya sangat filosofikal nih sebenarnya. Bagus, dalam. Kita nggak pernah deh selama dapat pertanyaan ini penjabarannya panjang ya. Baru pertanyaan ini doang nih. Iya, karena banyak jawabannya. Iya. Oh gue tahu. Apa? Gue dosen. Gue suka ngajarin orang. Dosen. Nah, gue mau jadi teacher. Apapun itu. Oke. Lu mau jadi guru ya? Bagus. Bagus. Kita butuh lebih banyak guru kan? Nah, sekarang lu tulis buat tamu gue selanjutnya. Siapapun itu orangnya. Boleh nggak baca juga ya? Nggak boleh baca gue. Langsung masukin aja.